teman-teman, kembali lagi di podcast Renate M Iya, ya? RNA. M ya, masih ingat aku. Sekarang kita lagi ada di seperti ruang-ruang kantor atau ruang-ruang kelas ya. Iya, enggak ngomong juga sih sebenarnya. Iya. Karena kita lagi bersama dengan Wih, jangan tanya aku dong. ya kita biarkan Amang ini yang memperkenalkan diri sendiri. Silakan Amang memperkenalkan diri. Saya Sintua MRH Panggabean. MRH itu Meiran Robert Hasiholan. Nah, lebih dikenal Meiran Panggabean. Meiran Panggabean, Iya. Sintua Meiran Panggabean. Sintua Meiran Panggabean. Sekarang berarti melayani di HKBP Saya melayani di HKBP Pontianak, HKBP Pontianak Resort Iya. Pontianak. Resort Pontianak. Oke, nah Sudah karena hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya. Wow. Wah, tua ya. Enggak, bukan maksudnya udah lama. Sudah lama. Sudah lama, betul. Lebih muda Sudah dari kau lama. dikit. Iya, beda 2 tahun sama umur aku. Masa-masa pelayanannya. Oke. Nah, itu tadi karena udah dibilang kan, Iya. kita sedang bersama Sintua Meiran Panggabean karena di podcast kali ini kita mau Bahas tentang panggilan, ya kan? panggilan termasuk Panggilan tabisan nggak sih? Apa sih? jabatan Jabatan tabisan, yaitu Sintua. Ya, salah satu jabatan tahbisan di HKBP yang namanya Sintua. Ya, Iya. Atau kalau orang Batak bilang Situa. Situa, dihilangkan N-nya, Situa. Nah, tadi udah dibilang kalau Amang melayani jadi Sintua ya, udah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Oh, itu berarti sama masa belajarnya 1 tahun. Kalau Sintua itu masa kami ya, masa kami itu 2 tahun kan harus belajar. Iya. Berarti Amang casi 2 tahun. Kasih 2 tahun, kasih 2 tahun dan banyak hal yang dipelajari memang. Iya. Kedua supaya makin matang kan gitu ya. Oke. Nah itu yang dilakukan di HKI Pontianak. Oh, Tidak harus 2 tahun. Bisa aja di HKIP lain setahun atau mungkin bisa lebih cepat karena membuka gereja baru. Ya seperti misalnya di Ketapang sudah ada pospel ya, pospel bisa lebih cepat sesuai kebutuhan memang, sesuai kebutuhan. oke. Tapi memang idealnya 2 tahun. Kalau di Pontianak selama ini 2 tahun, setelah 2 tahun baru ditahbiskan. Sampai sekarang masih di Iya. HKBP Pontianak masih 2 tahun masa 2 tahun. casinya. Masa casinya. Kalau yang sekarang ini mungkin akan lebih 2 tahun karena pergantian pimpinan ya, pimpinan gereja kita. Kemungkinan nanti tahun depan baru mereka ditahbiskan. Karena menunggu. Tapi lazimnya 2 tahun lah. Oke. 2 tahun. Lazimnya 2 tahun. Iya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi nih Amang, biar mungkin teman-teman masih ada yang kurang tahu Sintua itu apa sih sebenarnya Amang? Iya. Jadi Sintua ini sebenarnya kalau dalam Alkitab itu sudah dituliskan baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ya. Nah, hanya sebutan Sintua ini itu hanya istilah Batak. Bahasa Batak Sintua disebut dari Presbyterian ya. Kalau di bahasa Indonesia kan penatua. Penatua. Jadi kita HKI Pontianak menyebutnya Sintua dan itu sudah ada sejak HKBP ada. Jadi kalau kita lihat umur HKBP 160 tahun ya, tahun 2022 ini. Iya. Nah, 5 tahun sebelumnya untuk mendampingi Dr. I.L. Nomensen, misionaris yang ke Tapanuli Utara, ya diangkatlah Sintua. Sintua itu untuk membantu tugas pelayanan Nomensen ketika itu. Iya, untuk menyampaikan kabar baik ini, berita Injil. Jadi kalau di HKBP sudah relatif lama. Bahkan dari 6 namanya tohonan ya, tohonan dari 6 tohonan yang ada di HKBP, Sintua yang paling relatif tua umurnya ya, umurnya. Salah satu yang paling awal ada. Iya, jadi Sintua, kemudian tohonan guru Huria, baru tohonan pendeta. Jadi pendeta tidak serta-merta ketika itu ada. Iya. Nah, Sintua dulu untuk membantu tugasnya I.L. Nomensen. Iya.
di Tarutung Said Nihuta. Sejak awal berdiri Jadi HKBP sudah lama, ada. sudah lama. Nah, kalau Untuk HKBP ya, supaya yang salah, untuk HKBP Sintua istilahnya. Tapi kalau tugas presbiteran ini sudah ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah ada. iya, Nah, maksudnya hanya secara sebutan penatua Sintua tadi, atau- Sintua, penatua itu kan. Kan hanya HKBP yang menggunakan Sintua. iya, Iya. Sintua. Oke. Iya. Itu istilah Batak ya Sintua ya? Iya, Kalau misalnya biasa di gereja lain penatua. penatua, Penatua. iya, ya. Seperti Majelis, di bisa dibilang majelis. PIB. Nah, jadi majelis itu sama juga, majelis Sintua, penatua. Tugasnya dan fungsinya juga sama gitu ya, Mang ya. Ya relatif sama. Kalau untuk di HKBP nanti ada spesifiknya juga. Saya tidak tahu kalau di gereja lain. Ya. Karena apa? Di HKBP itu tidak ada periode untuk Iya, Sintua. itu dia. Jadi seumur hidup. Iya. Oke, kalau untuk Amang sendiri waktu 20 tahun yang lalu tuh Iya. gimana tuh proses panggilan Iya. pribadi Amang tuh? Apakah itu dari pergumulan pribadi memang kayaknya aku mau ngasih diri aku untuk melayani jadi Sintua, atau ada dari faktor-faktor lain awal mulanya Iya. gimana Mang? Jadi sebelum saya Sintua, Boleh agak kuat Amang? iya, saya sudah aktif di gereja sebenarnya di Naposo Bulung ya, Naposo Bulung. Dari Naposo. Waktu saya Naposo Bulung, tentulah Sintua lama itu mengamati siapa-siapa Naposo Bulung ini yang memberi hati lah ke gereja itu. Jadi seperti di HKI Pontianak dulu, saya ketua Naposo Bulung dan sudah melayani. Bentuk pelayanan saya itu sampai lap kaca gereja itu. Nah, gereja kan pintu naku dulu itu. Iya, iya. Itulah pengabdian, orang bisa nyumbang berbagai hal. Sampai sekecil itu. Ya, kita nyumbang itu mungkin diamati lah ya, diamati. Lalu berumah tangga, kemudian HKBP itu membutuhkan Sintua juga karena udah mau masuk masa pensiun yang senior itu kan. Tentu harus sudah harus dicari. Nah, kan masa pencarian itu misalnya ada 2-3 tahun lagi pensiun, harus sekarang dicari. Karena tadi masa pembelajarannya 2 tahun. Nah, jadi begitu mereka pensiun, itu sudah ada penggantinya. Nah, itu jadi ketika itu memang ya kalau mau saya katakan Tuhan yang memilih melalui para Sintua yang memotret kita, dan itu datang ke rumah menanyakan kesedihan itu. Nah, Secara pribadi. iya, ditanyakan, ya tanya juga keluarga, karena tidak bisa Sintua itu hanya dia sendiri, keluarga juga harus ikut mendukung, ya kan? Mendukung, ditanya, dan ya puji Tuhan tidak ada penolakan. Waktu saya ya itulah yang bisa persembahan hidup, dan memang itu salah satu persyaratan tuh, mau mempersembahkan dirinya untuk melayani di gereja. Iya. Berarti itu Amang panggilan untuk menjadi Sintua di umur berapa, Amang? Kalau menurut aturan peraturan itu minimal 25 tahun. Oh, ada. Oh, di dalam Ada aturan minimal ada. 25 tahun. Minimal 25 tahun. Dan saya itu ketika sudah berumah tangga aja umur 39. Jadi sudah lewat kan. Nah, dari usia sudah relatif sudah matang lah. Kalau 25 tahun kan udah secara umum orang kita Batak udah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Makanya mungkin dibuat persyaratan itu 25 tahun. Akademis juga Iya. biasanya udah beres. Sudah kalau dia sampai ke pendidikan tinggi juga. Karena memang harus ada juga persyaratan minimal SMA. Oh, ada Pendidikan- persyaratan. dari juga pendidikan kan? persyaratan itunya. Dari Di aturan pendidikan. peraturan atau maksudnya Dia itu? dia aturan Di peraturan. aturan peraturan. Oh. Dan memang saya kira betul ya, supaya mudah kan gitu ya. Karena setelah kita masuk ke Sintua ini, pekerjaannya memang selain memahami firman Tuhan itu, juga harus memahami psikologi masyarakat, warga jemaat kan? Gitu. Iya. Berurusan sama orang. Orang gitu. Nah, Amang, setelah terpanggil untuk akhirnya untuk memberikan diri sebagai Sintua, berarti kan ada masa itunya casi itu ya, Amang, tadi Iya. Amang bilang 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu Amang diberikan materi atau pembelajaran seperti apa sih, Amang? Atau ngapain aja sih selama 2 tahun? Iya, jadi selama 2 tahun itu diberi pemahaman Alkitab.
Kami dulu banyak, satu angkatan itu ada 10 orang. Iya. Nah, 10 orang ya, pemahaman Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Setiap kita pertemuan itu oleh pendeta yang menjelaskan. Kemudian aturan peraturan juga dijelaskan. Ada juga namanya RPP kalau bahasa Batak ya, atau siasat gereja. Nah, itu dijelaskan. Jadi memang lalu dilatih juga bagaimana membaca agenda di HKBP itu, ya kan? Bagaimana memimpin ibadah. Iya. Nah, bagaimana kalau kita berkhotbah? Nah, poin-poin apa yang mau disampaikan, modelnya seperti apa? Itu diberikan memang. Nah, diberikan oleh pendeta kita, dan memang bebas diskusinya, apa yang tetap terbuka, tapi rujukannya tetap ke apa yang sudah disusun HKBP ya. Kan ada, kita lihat acaranya itu Ada mulai modulnya dari tuh. mulai dari Marende, kemudian Potum, Manuk Putih Dosa, Liturgi ibadah. liturginya itu kan. Itu dijelaskan maknanya itu, kenapa urutannya seperti itu. Iya. Dan bagi kita itulah HKBP. Iya. Sudah ditentukan. Belajar Alkitab, meragenda, aturan peraturan RPP, gimana memimpin ibadah dan khotbah juga. Iya, berkhotbah. Kalau ini ada nggak, Bang? Kayak kan dia kan mengurusi jemaat juga kan, Iya. membantu pendeta. Apa ya, kayak Cara pendekatan ya, ke cara jemaat pendekatan gitu ya. ke jemaat, gimana Iya. kita berhubungan dengan orang, mengatur emosi gitu. Iya. Sebenarnya kalau dalam hal itu, karena memang kita dulu prosesnya kan caci itu juga harus ini ya, persetujuan dari jemaat di lingkungan, kan gitu ya. Jadi tidak langsung dicopot oleh pendeta, tidak, oleh jemaat di tempat kita tinggal itu diusulkan juga. Kalau bahasa Batak ngatohoi, toho itu memang tepat ya, makanya namanya tohonan sintua, tohonan. Jadi itulah orang yang tepat, kan begitu ya. Nah, kenapa bisa jadi tepat? Ya mungkin diamati, dirasakan karena kita bergaul dengan jemaat setempat pun ya tidak ada pedikasi, gitu ya. Kita sudah perlihatkanlah dalam pergaulan, dalam ya keseharian, gitu ya. Nah, jadi memang tugas pertama itu dari Sintua ini mengamati, kalau bahasa Batak mata-matai, mengawasi lah jemaat itu, apakah jemaatnya malas atau ya kurang peduli ke gereja. Itu menjadi hal yang penting, tugas. Nah, dalam rangka itulah memang kita diingatkan oleh pendeta, ya tidak boleh lalai, begitu udah sintua cermati dong jemaatmu gitu loh. Jangan sampai ada yang malas gereja, apalagi sampai jauh menyimpang, lalu kayak sekarang ini misalnya pindah agama, itu kan kegagalan itu. Nah itu yang diberikan oleh pendeta ketika itu. Tentu harus sabar, harus smile, jangan kaku kan gitu ya. Iya. Bagaimana kita supaya jemaat tidak merasa takut, tanda petik lah. Iya. Berarti dari bahkan sebelum ditunjuk menjadi casi pun relasi dengan jemaat juga harus baik ya. Oh iya, itu sama ini karena rekom itu juga dari jemaat. Dari jemaat. Bisa aja mereka tidak cocok itu sintua kan bisa. Bla 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 dikasih keterangan kan begitu. Nah, jadi artinya kita sudah dalam pengertian sudah terjaring dari jemaat. Nah, jadi selain sintua yang lama datang, tentu ditanya tetangganya, kiri kanannya, ada rencana kami mau merekrut sintua, gimana nih menurut? Nah, gitu. Itu di Pertangyangan. Lewat pertanyaan, lewat kor, yang ada kor itu kan? Pokoknya di pertemuan-pertemuan jemaat. Pertemuan umum lah. Nah. Dan tadi Amang bilang salah satu tugasnya itu kan mengamati jemaat ya. Tapi apa aja kalau kayak kita di semua organisasi kan namanya jabatan pasti ada tugas dan fungsi itu. Kalau Sintua ini tugas dan fungsinya apa aja? Iya, jadi membantu pendeta melayani itu kan selain memimpin ibadah,
sebenarnya adalah mengawasi juga harta atau aset lah, aset gereja, kemudian mengenai keuangan. Nah, jadi supaya pendeta itu fokus mempersiapkan khotbah dengan baik, mengunjungi yang sakit juga, melayani yang lain, ya terbantulah dari administrasi. Apalagi sekarang kan tidak ada guru huria. Dulu ada guru huria. Guru huria ini bagian administrasinya pendeta berkhotbahnya. Nah, sekarang peran guru huria itu sudah tidak ada di gereja lagi. Sudah dikurangi. Bahkan mungkin sudah di beberapa tempat ditiadakan, ya kan? Nah, sintualah yang membantu pendeta resort atau pimpinan gereja untuk masalah administrasi juga, bahkan mempersiapkan acara-acara itu, mengerti begitu ya. Nah, itu menjadi dipilih lah siapa sih bagian itu. Nah, termasuk aset gereja. Makanya di situ ada sintua bagian parartaun, perbendaharaan kan. Nah, itu dia. Kalau bendahara keuangan gereja parartaun itu emang harus dari jabatan sintua atau bisa jemaat? Kalau Biasa. di gereja kita ini boleh jemaat, boleh jemaat yang punya kemampuan adalah pembukuan ya. Nah, tapi juga harus tahu kita karakternya, perilakunya. Nah, jadi tidak hanya kemampuan pengetahuan, tapi juga attitude-nya, ya, sikapnya, sifatnya seperti apa. Ya. Kayak kita di Kota Baru sekarang jemaat, dari jemaat bendaharanya, tidak harus sintua. Nah, tidak harus sintua, serahkan ke jemaat yang punya kemampuan menyusun laporan keuangan kan, menjaga uang juga. Iya. Lalu tadi kamu bilang kan berarti sintua itu untuk membantu pendeta dalam hal pelayanan ke jemaat atau administrasi gereja, bendahara juga. Nah, aku mau tahu sintua itu di dalam gereja ada dikategorikan nggak? Sintua ini untuk mengurus administrasi, habis itu khusus untuk pelayanan ini apa namanya gitu, ada nggak sih emang? Ada pembagiannya, makanya di gereja itu ada yang bagian sekolah minggu, ya kan? Ada bagian perempuan ya, sintua itu dewan, maksud dalam dewan diakonia, koinonia, sama marturia. Ini semua harus ada sintua di situ. Nah, kemudian bagian parartaun tadi atau aset ya, sama keuangan sudah ada. Nah, lalu ke bagian kategorial anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi sudah diserahkan lah, berbagi tugas lah supaya semua memang keterlibatan sintua itu. Dan itu berganti, berputar, rolling. Jadi misalnya saya tidak lalu selamanya jadi bagian ini, bisa juga 5 tahun mungkin. Iya, kalau di gereja kita 4 tahun. 4 tahun. Oh gitu ya. Nanti ada pergantian dewan ya. Dewan koinonia dulunya bisa ke dewan diakonia, marturia. Bendahara pun begitu. Berarti Amang sekarang lagi di dalam dewan apa nih, Amang? Kalau saya sekarang utusan Resort Pontianak ini menjadi majelis pekerja sinode namanya, tingkat distrik. Nah, tingkat distrik. Juga sekaligus perhalau resort, tingkat resort Pontianak kan. Jadi Telumulus, Ebenezer, Kuala Dua, salah satu dari gereja kita Kota Baru ini mengutus saya untuk menjadi sintua resort, perhalau resort namanya. Bahasa Batak. Nah, Dibutuhkan para halado resort tuh untuk apa, Mang? ya, jadi jenjangnya kan begini nih. Dari pusat lalu dibagi dalam beberapa distrik. Kalau salah 30-an distrik ini. Kemudian dari distrik masing-masing distrik ada resort baru ke huria, ya kan? Nah, di resort ini supaya bisa menggerakkan kebersamaan itu dari beberapa pagaran itu kan. Nah, makanya kita ada perhalau resort. Juga mempermudah supaya segera sampai informasi dari pimpinan resort, ya kan, ke jemaat di masing-masing pagaran. Nah, jadi pentingnya di situ sebenarnya. Ini karena sudah makin luas dia, makin banyak jemaat yang tempatnya jauh-jauh kan, makanya dibukalah di sana gereja. Nah, bagaimana supaya ini bisa segera sampai informasi?
ditunjuklah Perhalado Resort, perwakilannya. perwakilannya. Nah itu sebenarnya fungsinya ini, karena makin berkembang, Oh ya. jadi harus ada itu. Tapi kalau semacam panitia acara tertentu di gereja atau panitia pembangunan gitu, itu Sintua juga atau Bisa jemaat, bisa jemaat jemaat? bisa, tapi tetap ada pelindung namanya di atas tetap pembina, Sintua lah sama gitu. Nah, Kerjasamanya di situ ya? kerjasamanya di situ, bisa ruas atau jemaat yang jadi ketuanya, lalu sekretarisnya bisa Sintua. Supaya apa? Supaya segera sampai informasi setiap sermon kan, bagaimana perkembangan pembangunan itu. Oh. Nah itu dia. Kalau kita mungkin ke sehariannya mah, karena kan ada kegiatan gereja tapi kan berhubungan dengan jemaat kan juga di kehidupan sehari-hari kan. Kalau di sehari-hari itu gimana sih emang? Apakah berhubungan dengan jemaatnya tuh cuman pas pertanggungan aja atau juga melakukan kunjungan-kunjungan gitu? Iya sebenarnya kalau yang saya ikuti lah ya, yang saya alami, ya kita harus aktif di kegiatan-kegiatan gerejawi yang mengundang atau yang membawa jemaat. Jadi misalnya ada paduan suara di komplek, nah itulah kita ikut di situ. Kemudian selain pertanggungan tadi ya, ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya di HKI Pontianak jubileum dari masing-masing komplek ada utusan segala macam. Ini kan harus merangkul jemaat. Nah, jadi keakraban itu harus dibina terus. Iya. Makanya kita Sintuin harus menjaga sikap jangan sampai menyakiti jemaat. Karena apa? Ya kalau sudah ada tersakiti kan sudah tak elok dia dalam hubungan lah. Itu yang harus dipelihara, dirawat terus itu. Kerukunan Sintua dengan jemaat. Nah, Itu sampai ke ini nggak emang kayak kalau di orang Batak kan ada pengumuman parsahu tahun. iya. Apakah itu Sintua pun harus punya peran juga walaupun itu udah beda urusan dengan gereja gitu kan? Ya bukan kadang-kadang saya lihat secara umum persautan itu pun lalu mengangkat Sintua. Jadi memang Sintua ini kan dalam pemahaman tadi yang apa orang yang tepat ya. Nah, punya kualifikasi tertentu. Nah, jadi ketika ada organisasi persautan, tahu kita Sintua, udahlah bagian kerohanian Pak Sintua lah di situ. Kan gitu kan. Karena memang bidangnya kan. Nah, tahu merasa penting lagi untuk jadi ketua bisa saja. Nah, tapi cenderung kita katakan janganlah. Biarlah dari jemaat. Biar semuanya Berperan. Di bagianan lah kita kerohanian itu betul-betul. Gitu. Berarti karena tadi kan Amang bilang Amang sekarang bertugasnya sebagai Perhalado Resort ya Amang ya. Iya. Berarti Amang juga tugasnya memfollow up gitu yang gereja-gereja yang masuk dalam resort Pontianak. Untuk kerjasama sih. Jadi tapi kalau kita saya lihat ada pertukaran maragenda ya. Maragenda lalu kita berkunjung ke resort kayak Teluk Mulus, Ebenezer, Kola 2 bergantian kan. Nah, tujuannya sebenarnya supaya juga Perhalado itu juga dikenal oleh jemaat. Oh iya. Tujuannya Tukar seperti mimbar itu. berikut sama Perhalado Iya. ke situ aja juga. Sintuanya kan. Nah, jadi sebenarnya dengan hal seperti itu pun kita jadi kenal juga siapa Sintua di Teluk Mulus. Jadi kalau ketemu kan udah lebih mudah nanti. Nah, itu sebenarnya. Saya kira baik itu. Udah enggak tahu apakah baru di Pontianak seperti itu, saya juga enggak tahu tempat lain ya kan. Ya kan apakah buat seperti itu. Nah, Sini udah lama. Yang Perhalado Resort tuh udah. iya, Iya, maksudnya kalau tukar mimbar tuh di apa ya? di rolling lah. Di Pontianak ini nggak hanya pendetanya tapi para Sintuanya juga tukar-tukaran. Jadi liturgis pas maragenda di ibadah minggu. Jadi tuh aku berpemahaman tuh jadi gini karena Amang di Perhalado Resort kupikir Amang bertanggung jawab tentang kebutuhan dari setiap anggota dari Resort Pontianak. Misalnya kayak HKBP Teluk Mulus saat ini sedang butuh apa, Amang yang menampung itunya lalu Amang sampaikan ke pusat, bukan gitu ya berarti? Ke resort. Dia kebutuhan resort namanya, tidak hanya satu gereja. Jadi misalnya resort Teluk Mulus, Pagaran Teluk Mulus mengadakan kegiatan.
Nah, kalau hanya tingkat lingkup Teluk Mulus tidak perlu resort. Karena ada sintua masing-masing kan. Tapi kalau itu kegiatan resort yang menyangkut Teluk Mulus, Ebenezer, Kola 2, HKI Pontianak, Parahalalu Resort lah. Di situ juga ada bagian diakonia, ada bagian koinonia, juga begitu. Nah, kalau tingkat resort mengadakan kegiatan. Wah, gitu. Nah, jadi di situ keterlibatan Parahalalu Resort itu. Oh, ada keterlibatan juga di dalam kegiatan seperti Jadi itu. Naposo Bulung Resort contoh kan, saya resort, ada Natal, Iya. misalkan, ya Parahalalu Resort ikut di situ, terlibat Iya, atau dilibatkan oleh panitia. Begitu juga Parupuan Saresort membuat kegiatan, Iya. disitulah keterlibatan Parahalalu Resort. Oh. Itu ada Marsermon juga Bang, yang Parhalado Resortnya. Ada pertemuan Kalau Parahalalu Resort, kayak sermon gitu. kalau tingkat resort tidak ada seremon, tapi ada namanya konven. Oh, Nah, ada pertemuan dibuat yang karena sermon itu di tiap gereja sebenarnya, ya, masing-masing gereja kan. Disitulah nanti didiskusikan siapa yang bertugas di gereja A, di gereja B ketika ada rolling tadi kan, di konven tadi itu dibahas. di sermon masing-masing. Oh, Tapi sudah ada agendanya bahwa bulan sekian akan ada pertukaran pendeta, pertukaran mimbar namanya itu, sama para agenda kan. Nah, di tingkat masing-masing kuria dibicarakan oh. supaya jangan double tugasnya kan gitu kan. Iya. Nah, aku mau nanya nih, Iya. kan Amang udah 20 tahun berpelayanan sebagai sintuan. Selama ini ada nggak sih seperti digaji dari gereja? Iya. Atau sintua secara keseluruhan gitu. Jadi kalau sintua ini tidak digaji, hanya dikasih namanya si palas roha. Si palas roha ini katanya kalau keuangan gereja cukup, ya itu biasanya di akhir tahun itu, ya kan? Itu kalau cukup, kalau tidak cukup tidak ada. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada gajinya sintua, ya, tidak ada gaji sintua. Tapi kalau nggak tahu apa di tempat lain juga, di kita ini kalau akhir tahun ada namanya si palas roha. Jadi karena si palas roha ini maknanya bisa diberikan, bisa tidak. Iya. Kalau ternyata dalam setahun itu keuangan gereja mampu, ya diberikan. Itu dia. Kalau jadi bukan gaji, bukan gaji. Oh, berarti memang tidak ada sintua yang digaji. Tidak ada. Kecuali dia menjadi bendahara, ada uang transportnya, bukan gaji juga, Iya. uang transport lah kan. Fungsional lah ya. Iya. Mengurus administrasi itu. Nah, gitu. Hanya bendahara yang seperti itu. Kalau yang lainnya dia misalnya dewan diakonia, ketua dewan, tidak ada gajinya itu. Kalau di Pontianak, ini cerita Pontianak ini, saya tidak tahu juga di tempat lain apakah seperti itu. Tapi maksudnya kan pelayan itu kan ada full timer, ada bukan. Kalau sintua ada yang full timer enggak, Amang? Sepanjang Amang Iya. 20 tahun ini ngelihat. Jadi sintua itu bukan pelayan full timer. Yang full timer itu Bibel Pro, guru huria kalau ada di tempat ya, misalnya. Kemudian pendeta, itulah yang unsur full timer. Kalau diangkat lagi satu lagi diakonis sebenarnya secara khusus itu juga full timer. Nah, sintua itu ya part time lah di dalam gereja ya. Iya. Nah, tapi dalam tugasnya mengamati bagaimana jemaat itu ya setiap hari dong, setiap saat. Makanya kalau dilihat 24/7 jarang ketemu, kok tidak lagi masuk dan gitu ya. Itu kita coba kunjungi. Nah, Abang, perihal tentang sintua yang mengamati jemaat. Nah, aku mau lihat sebenarnya sintua itu dengan jemaat bisa dianggap setara atau sintua lebih tinggi daripada jemaat, atau tugasnya sintua itu yang memang mengayomi jemaat Di dalam gereja. ya dalam gereja. Iya, kalau di gereja karena tadi dibilang ada tohonannya, ada fungsinya, tentu tidak sama dengan jemaat.
dalam hal urusan gereja gitu ya. Itu yang harus dipahami. Tapi dalam kebersamaan di kegiatan seperti persaudaraan itu tidak lalu bukan begitu, tetap setara, tetap setara. Nah, hanya menjadi tugas kita bagaimana jemaat itu jangan sampai dalam perkembangan hari ke hari malah makin menjauh dari gereja atau pergi ke tempat lain. Nah, itu kita laporkan di persermonan, di monitor itu. Nah, itu sebenarnya. Jadi tidak menjadi lebih tinggi status sosialnya tidak. Tapi dalam gereja memang karena sudah ditahbiskan ya. Tentu berbeda dong. Apa kalau mau bertanya? Iya, karena masalah status, aku jadi penasaran, mungkin ini jawaban pribadi karena pengalaman Amang juga. Kalau kan orang Batak kan ada pertuturan kan, itu sebaiknya gimana? Maksudnya kalau memang dia tulang gitu, apakah di gereja walaupun dia sintua itu panggil Amang atau tulang juga gitu? Kalau menurut Amang bagi-baginya gimana baiknya? Ya ini baru kayak pendeta kita sekarang ini di Kota Baru itu selalu manggil tulang sama ya. Tulang karena mamanya Semorangkir, Panggabean kan. Ya hanya kita ini panggil tulang tidak merasa lebih tinggi, tidak lah. Tetap kita hormati sebagai pimpinan gereja. Jadi memang adat Batak itu melekat lah di dalam dalam pergaulan Sintua ya. Tapi tidak bisa jadi alasan karena tulang lalu kita tidak menegurnya ketika berbuat kurang tepat. Nah, itu yang harus kita pahami. Dalam hal ini bukan paradaton ya. Kita hormati tulang, tapi kalau ternyata kinerjanya kurang pas menurut aturan gereja, tetap kita ingatkan dong. Peraturan yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai aturan gereja. Karena di aturan itu ada disebut tulang, disebut itu, ya. Kita yang membuat itu dalam pergaulan. Misalnya kayak tadi Amang Pendeta itu, apakah pas sermon berdiskusi di sermon itu kan pertemuan resmi gereja tuh, apakah dia juga tetap? Nah itu tadi karena tulang. Mungkin dia diajarkan udah tulang, ya. Hanya kita yang paham lah. Ini sermon, tidak karena adat, tapi mungkin ya itu tadi dia memahami paradaton itu. Seperti itu. Tapi secara umum amang atau inang itu aja sih di persermonan. Ini Amang agak ada melintas ya pertanyaan. Aku mau nanya. Mungkin teman-teman juga belum tahu kalau misalnya ketika udah menerima panggilan sebagai sintua, berarti kita bakal menjadi sintua seumur hidup, benar ya Amang ya? Nah, pernah atau bisa nggak sih jabatan sintua itu dicabut dari seseorang? Yang saya tahu kita merujuk dulu ke pendeta pun bisa dicopot kependetaannya kalau betul-betul melanggar aturan gerejawi. Misalnya mudah-mudahan tidak terjadi di gereja berselingkuh kan gitu ya, atau menikah tanpa sepengetahuan istrinya atau diam-diam lah gitu. Nah, itu diberhentikan kependetaannya, tidak disebut lagi pendeta. Begitu juga sintua, kalau yang melanggar yang seperti itu ya kurang tepat menyandang itu. Nah, yang hal seperti itu ya. Itu berarti dicabut gelar sintuanya atau diberhentikan dan tidak boleh bekerja sebagai sintua, tapi masih ada gitu title-nya sebagai sintua. Seperti sintua pensiun kan itu gelar sintuanya melekat, tapi di kasus yang dicabut itu gimana? Iya. Apakah dia stop fungsinya aja, gelarnya tetap atau semuanya dicabut gitu. Nah, peristiwa ini saya belum pernah dengar memang, tapi pemahaman sintua itu melekat sepanjang umur hidupnya sepertinya tidak dicabut itu. Kalau berdasarkan itu ya. Berdasarkan itu. Nah, belum pernah saya lihat dan belum juga saya dengar. Tapi kalau pendeta pernah. Jadi semua toganya semua dibakar. Iya dong, pakaian kebesarannya itu. Dimusnahkan lah. Dimusnahkan ya. Musnahkan. Nggak bisa dong. Karena melekat juga kan toganya semua itu kan. Satu instrumen semua. Oh, berarti kalau waktu itu yang kasus pendeta itu sampai gelarnya juga semuanya sebutan pendetanya cancel. dicabut. Berarti
berarti mungkin aja Sintua bisa, mungkin karena belum ada Karena kasusnya. belum pernah saya lihat. Tapi itu di RPP berarti kan Amang kan? Udah pasti kalau itu udah pernah harus kena sasak gereja. Berarti udah juga keluar dari itu jemaat HKBP juga. Iya, ya kena hukum lah. Gitu. Tapi untuk yang kasus-kasus seperti itu ya, kalau misalnya hanya kesalahan administrasi, misalnya ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, udahlah juga. Lihat sikonnya juga. Ya lihat bentuknya. Bentuknya. Abang? Ya kalau salah satu tempat ngumpulnya Sintua, maksudnya pertemuan, Berdiskusi, ya pertemuannya berdiskusinya itu kan di sermon, Iya. sermon Parhalado ya. Iya. Nah, itu apa saja yang dibahas Amang selain pastinya kan keuangan, terus jadwal itu apa saja yang dibahas biasanya? Kalau sermon itu diawali dengan membahas apa topik khotbah, nats khotbah minggu berikutnya kan. Nah, jadi sebenarnya itu kalau mau dikatakan permingguan untuk para sintua. Jadi membahas firman Tuhan lah. Dahulu nyanyi. Nah kalau kita sekarang ada epistel juga ada di situ dibaca, lalu nats ya. Iya. Kemudian setelah renungan itu bisa diskusi. Karena supaya sepaham ketika ditanya jemaat, nah itulah Oh, diskusi Ini perihal renungan itu. renungan itu, nats itu topiknya itu. Untuk menambah pengetahuan juga bagi sintua kan gitu. Nah, yang mempersiapkan materinya para pendeta di masing-masing gereja. Nah, di situ ada diskusi lah, diberikan diskusi. Nah, setelah itu baru masuk ke acara persiapan pelayanan. Nah, membagi tugas, siapa yang mengumpulkan persembahan, siapa yang bagian penerima tamu atau haret tahun, gitu ya. Siapa yang membaca warta, disitulah pembagiannya. Ya. Sambil juga minta informasi dari masing-masing weeknya, kompleksnya, apa yang terjadi peristiwa apa, berita sakit, berita meninggal, berita lain-lain lah, yang pindah, yang datang, yang mau baptis dan seterusnya. Itu setelah acara Alkitabnya tadi. Iya. Berarti ini aku mau nanya. Berarti misalnya kalau misalnya membangun hubungan sintua sama jemaat juga kan ada di dalam pertanyaan ya emangnya. Iya. Nah, setelah pertanyaan itu sintua tuh ada kayak berdiskusi sama jemaat nggak sih emang kalau misalnya di dalam sermon ada dibahas sesuatu hal yang harus kita putuskan bersama-sama, lalu akhirnya di dalam pertanyaan tuh disampaikan nggak ke jemaat? Didiskusikan juga. Didiskusikan lagi jadi di apa pertanyaan. misalnya yang diputuskan di dalam sermon itu disampaikan di jemaat dalam pertanyaan. Misalnya ini kita mau mengadakan panitia pembangunan, gitu kan? Atau mau merayakan seperti misalnya Kota Baru itu merayakan jubileum 75 tahun. Nanti mohon kesediaan jemaat untuk jadi panitia, gitu, dukungannya gitu. Sampaikan. Jadi apa yang terkait dengan jemaat itu disampaikan di waktu pertanyaan itu. Strukturnya. Iya. Berarti sintua dengan pendeta di sermon berdiskusi, lalu dari sintua menyampaikannya di pertanyaan ke jemaat, gitu Iya. ya. Balik lagi ke atas. Baru balik lagi ke Sermon. sermon. Hormon. Ya harus begitu memang. Ya, informasinya kemudian gereja itu berkembang karena jemaatnya sudah semakin matang dan peduli kan, terlibat. Jadi tidak menjadi pasif. Harapannya begitu. Jadi jangan merasa itu hanya pekerjaan sintuanya itu, tidak perlu kami situ. Saya kira itu jemaat yang kurang peduli, ya kan, kurang care lah. Nah ini yang harus diubahkan dalam. Kita ini sama-sama menerima berkat. Apa yang bisa kita persembahkan. Nah perlu tenaga, nah tenaga lah diberikan, kan gitu ya. Nah itu kalau ke jemaat ya. Iya. Nah, jadi sampaikan tuh waktu pertanyaan, juga waktu latihan paduan suara, sampaikan juga. Nah kalau sekarang udah lebih maju karena sudah ada grup ya. komplek ya, sudah ada Iya, udah bener. cepat sampai informasinya tuh.
nggak perlu nunggu hari Rabu Oh lagi. iya, udah Nggak perlu. menunggu Jadi kalau pertanyaan ada lagi info sebenarnya. penting kan. Gitu. Jadi, Em, apa ya? Ini tadi kan Amang bilang kalau misalnya memang diatur tuh, kalau misalnya minimal umur 25 tahun untuk bisa dipanggil sebagai sintua. Nah, mungkin teman-teman ada yang kepengen dipanggil untuk menjadi sintua. Kan dipanggil dulu. Ya nggak sih? Iya, iya. Dipanggil dulu kan sama jemaat yang menunjuk. Iya, namanya diririt lah kalau bahasa Batak. Artinya diminta informasi, minta kesediaan ya. Nah, boleh dong Amang kasih pesan-pesan mungkin untuk ke teman-teman. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mempersiapkan diri melayani sebagai sintua gitu? Iya. Hanya begini nih, saya pengalaman waktu saya sekolah di Jogja, di situ ada Sintuan Aposo dari mahasiswa. Jadi belum mencapai umur 25 tahun. Sudah dipilih Sintua dia. Tapi khusus melayani pemudanya. Di Jogja nih ya, di Jogja. Di kita ini belum ada memang. Di Jogja. Nah, berarti tidak 25 tahun kan? Iya. Nah, berarti ada hal-hal khusus gitu loh. Fungsinya apa? Nah, jadi karena di Jogja itu kebanyakan memang jemaatnya mahasiswa, bukan rumah tangga. Lebih banyak sana mahasiswa dan itu terdaftar. Jadi sekiranya ada orang kampung pun mencari anaknya ya ke gereja saja. Karena udah tahu alamatnya kan. Nah, itulah saya lihat di Jogja. Nah, jadi ada sintua khusus untuk itu. Ya. Artinya tidak harus 25 tahun. Bisa aja di bawah itu sepanjang fungsi untuk apa. Dan juga bagi ruas pun dicermati untuk menjadi seperti, tapi diamati juga kesehariannya, bagaimana kecintaannya ke gereja, tidak tiba-tiba dicopot gitu loh. Nah, ketika kita mau terarah ke satu orang, tanya dulu teman-temannya, gimana nih? Kira-kira kalau dia setuju amang, kalau dari teman-temannya, lalu kita hubungi yang bersangkutan gitu loh. Iya. Nah, jadi yang mau dipersiapkan sebenarnya seharusnya tidak ada. Itu natural lah. Jadi kalau kecintaannya ke gereja sudah terlihat, itu menjadi poin penting bagi sintua, ya kan? Keseriusannya, kesungguhannya, kepeduliannya. Nah, ini kita dekati gitu loh. Jadi tidak ada persyaratan tertentu kecuali tadi kan berpendidikan, betul lah, supaya bisa baca kan, baca tulis. Nah, siapa yang tergerak, ini yang perlu tergerak hatinya mau, boleh. Nah, jadi memang terlihat itu dari sejak pemuda, apakah dia sudah cinta ke gereja itu. Nah, begitu dia menikah masih juga begitu ya, udahlah sintualah di kompleksnya gitu. Gitu. intinya hati. Iya sih. Hati ke gereja, hati juga ke jemaat gitu ya, Maya. Iya. Jadi nggak usah takut kalian jadi sintua. Dimulai. Ya. Betul itu. Jadi saya lihat kita pun enggak juga mau menyuruhkan diri supaya sintua enggak. Ya, mereka yang mengamati. Makanya dia datang tiba-tiba atau lewat orang lain setelahnya sudah. Udahlah, kita pergi ke sana. Nah, itu. Kalau sudah oke, ya prosesnya calon sintua dulu. Nah, ini diwartakan di gereja nih supaya jemaat juga menilai. Nah, di masa cas itulah nanti masukan dari jemaat juga menentukan. Kalau mereka mengatakan enggak mau kami itu sintua, ya enggak jadi sebenarnya. Gitu dong. Oh, bisa apa ya? Bisa batal ya? Bisa batal casingnya. Nah, itulah masa cas itu, masa orientasi untuk jadi sintua kan 2 tahun. Termasuklah perilaku kita, tingkah laku kita. Nah, kalau ternyata sudah kurang tepat, ya enggak bisa jadi sintua. Aku terakhir dari aku ini ya, Bang ya. Iya, silakan. Menurut Amang pribadi di Pontianak ini ya, Bang ya, sangat dibutuhkan nggak di era sekarang sintua muda? Maksudnya sintua yang masih muda yang untuk mengayomi pemuda-pemuda anak poso atau remaja gitu. Kalau saya amati itu menjadi kebutuhan kalau menurut saya ya. Kenapa saya bilang kebutuhan? Ya, metode untuk kelompok muda ini tidak bisa sama yang terapkan dengan ke orang tua. Nah,
Hanya perlu dicermati, jangan terlalu menjadi terlalu bebas, tidak juga. Tapi ala muda itu memang menjadi penting. Makanya ada pendeta muda kita kan? Ada kalau boleh itu. Jadi sebenarnya memahami psikologi anak muda lah, anak muda. Kalau sekarang istilahnya anak gaul kan, begitu loh. Bahasanya pun boleh, tapi tetap firman Tuhan tuh sampai gitu loh. Iya. Apalagi sekarang kita ini masa generasi Z, Z sudah lain, tidak mengalami sejarah sakitnya dulu gitu loh. Jadi kayak anak sekarang maunya praktis semua serba instan kan. Iya. Nah ini yang harus dicermati, disampaikan dalam bentuk pemahaman firman Tuhan itu. Setuju saya kalau ada, karena ini anak-anak muda makin banyak jemaat. Benar. Ya kan, jemaat itu ya metodenya pun harus berubah. Makanya kita di Pontianak itu sudah ada khusus remaja yang lagu-lagunya tidak harus dari buku Ende. Nah metodenya juga tidak harus seperti yang di gereja Siarer, tapi makna gerejawi tetap tidak hilang. Jadi boleh menyesuaikan lah dengan metodenya ya. Nah metodenya kalau saya lihat di kalangan remaja yang milenial ini, sekarang siapa yang mau anak muda, kan gitu ya. Oke, boleh silakan. Iya. Menurut pendapat pribadi Amang. Ya, menurut pendapat Amang memang butuh sebenarnya ya di sini ya. Iya dong. Karena mau nggak mau memang metode pendekatan ke pemuda juga Termasuk juga metode di kalangan muda kan, membahas tentang, boleh kasih pandangan mengkritisi gereja ya, gereja. Nah boleh misalnya dialog diskusi antar, tapi di situ ada satu misalnya pendeta diundang, ini diskusi semua nih di dalam podcast seperti ini, bisa aja metode itu untuk mengkritisi juga. Amang kami tidak suka yang seperti ini, boleh disampaikan. Nah gimana pendapatnya kan gitu. Dan gereja pun akan berkembang. Ini kan sebelum tadi ini yang melayani generasi tahun udah rata-rata itu 60-an, kira 62. Jadi masa dulu. Ini sekarang sudah masa digital. Makanya harus kita memahami itu betul. Jadi cara pikir, cara pandang dari generasi sekarang tidak sama. Karena apa? Masa yang dinikmatinya mulai dari kecil udah beda jauh gitu loh. Udah beda jauh dia. Jadi berarti harus metodenya pun perlu disesuaikan. penyesuaian metode. Gitu ya. Oke. Mengikuti perkembangan zaman. Nah, ya dari. Nah, Aku cukup sih menurut aku. sudah banyak. 49 menit. Oke deh, kita akhiri. Terima kasih Amal atas diskusinya. Iya. Kita tadi udah. Jadi orang muda jangan menganggap masih muda, tidak usahlah melayani Tuhan, tidak begitu ya. Kalau boleh sepanjang umur hidup kita itu melayani Tuhan. Saya ingat pencipta lagu Penny J. Crosby, mulai dari masa kecilnya dia sudah betul-betul senang mendengar firman Tuhan, akhirnya bisa menciptakan lagu. Nah lagu itu menjadi menjadi khotbah, menjadi renungan bagi yang menyanyikannya. Itu makanya ada di gedung jemaat kita itu. Jadi waktu anaknya meninggal, ketika dia menikah, dia ciptakan lagu Selamat di Tangan Yesus. Dia percaya bahwa meninggal itu rancangan Tuhan. Nah artinya dari kenapa bisa menerima itu ya karena sudah dari sejak kecil dia dilatih, diberikan opung orang tuanya kan gitu. Jadi kalian pun begitu, jangan karena masih muda aku, belum lah, enggak juga. Siap. Malah karena masih muda itulah ya harus dibangun. Ya kalau kita ingat Tuhan Yesus umur 12 tahun coba. Iya. Kan berarti masih SD itu. Ya kan? Nah itu dong. Dengan seperti apa melayani ada banyak bentuk. Nah,
boleh juga melalui seperti ini, boleh juga kegiatan lain, menyesuaikan ke perkembangan zaman. Sampai sini episode ini. Ya. Berarti masih ada berapa jabatan tabisan lagi ya? Berapa ya? Kemarin ada pendeta, evangelis, Evangelis, Bibel Pro. diakonis, enggak yang udah Mang. Sintua, setua. baru 3. Baru 3. Berarti setelah ini Bibel Pro ya? Pro. Boleh tuh, Pro. Bibel Pro. Diakonis enggak ada sih di sini. Guru hurian enggak ada. Tapi bisa online. Kemarin Iya, kemarin kami evangelis kita- diakonis. Oh iya. online. Evangelis. Evangelis ya? Evangelisnya Diakonis? online kemarin. Belum. Diakonis belum. Guru huria Guru Ria juga belum. belum. Ya. Dia akan segera. Oke deh, sip Sip. teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton juga. Iya. Sampai jumpa di Podcast kita selanjutnya. Dadah, shalom.